Halo Virgo, apa kabar? Siap-siap nonton video ini, saya bakal membacakan zodiak kamu, dan ini masih seputar zodiak sampai zodiak yang ke berapa nih? Virgo berarti ke-6 ya. Kita bakal membaca dan mengangkat tema seperti yang kemarin sama, yaitu masih seputar yang terjadi dalam kehidupanmu, berarti yang terjadi dalam kehidupan Virgo ya. Meskipun kamu bukan Virgo juga nggak masalah, silahkan nonton video ini sampai dengan selesai, karena siapa tahu juga nanti ada hubungannya sama kamu, atau kamu mungkin lagi menjalin hubungan sama Virgo, jadi kamu bisa tahu tentang Virgo dan yang terjadi pada kehidupan Virgo. Baik teman-teman Virgo, silahkan kamu nonton video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual life coaching juga silahkan aja. Kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Ada banyak paket yang bisa kamu ambil ya, private reading, konsultasi, pencerahan, terus kemudian self healing juga. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan healing untuk terapi atau luka batin ya, terapi luka batin, healing untuk luka batin, jadi menyembuhkan luka batin dan sebagainya. Teman-teman boleh konsultasi dulu silakan, atau juga langsung konsultasi dan juga plus healing juga ada paketnya. Atau juga buat teman-teman yang kepengen melakukan spiritual life coaching ya, atau bimbingan spiritual juga silakan aja. Baik teman-teman, langsung kita shuffle kartunya. Bacaan ini bersifat general ya, jadi tidak akan semuanya resonate karena saya banyak menarik energi untuk keseluruhan Virgo di alam semesta ini, di dunia ini. Luas sekali ya. Dan video ini bersifat timeless ya teman-teman, jadi kapanpun kamu nonton tentu masih berlaku, karena saya tidak membatasi dengan masa berlaku tertentu, tidak ya, jadi saya setting untuk sepanjang waktu. Dua kartu sudah keluar, seperti biasa saya pertama bakal mengeluarkan 5 kartu pertama, terus yang kedua deret kartu, 5 kartu kedua, jadi totalnya adalah 10 kartu untuk Classic Tarot, dan nanti kita susulkan dengan 5 kartu yang terakhir, yaitu kita pakai Oracle Card. Oke. Bicara tentang kehidupan asik dan tidak ada habisnya, tapi kalau kita sudah tahu tentang kehidupan, pasti kita akan senantiasa bersyukur apapun yang terjadi ya. Karena apa? Sesakit apapun, semenderita apapun, setidak enak apapun, itu adalah nikmat yang harus tetap kita syukuri. Teman-teman mungkin harus membiasakan kalau setiap pagi ya, setiap kali bangun tidur, buka mata, melek mata, pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan nafas, dan artinya kita masih diberikan kehidupan. So, apapun yang sedang terjadi, teman-teman, meskipun itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, mungkin ada sakit hati, luka batin, kamu sedang kecewa, sedang marah dengan seseorang, pesan saya tetaplah bersyukur. Karena marah, benci, sedih, kecewa, itu adalah nikmat ya. Tetapi nanti jangan lupa, jangan sampai kamu berlarut-larut di kesedihan, kebencian, sakit hati, dendam, dan sebagainya. Itu boleh, tapi sesaat saja. Karena kalau terlalu lama, nanti kamu berada di zona energi yang rendah atau low vibe ya, low vibration, di vibrasi yang rendah, dan itu tidak bagus. Kalau teman-teman merasa bahwa ada banyak kesulitan, kamu harus cek. Bisa jadi kamu berada di level energi atau emosi yang rendah ya. Karena kalau kamu sudah menaikkan level energi, segala sesuatunya nanti akan dimudahkan. Alam semesta mendukung, Tuhan memudahkan semuanya, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan juga rasa syukur yang sangat luar biasa. Oke, 5 kartu pertama. Kita lihat di sini teman-teman, ada 7 of Pentacles, kemudian ada 6 of Cups, ada 2 of Wands, dan kemudian ada the Moon dan Knight of Wands ya. Melihat kartu yang pertama, 7 of Pentacles, saya melihat bahwa Virgo sepertinya sekarang sedang dihadapkan dengan situasi yang agak bikin kamu sedikit pusing ya. Karena Virgo sepertinya saya melihat lagi dalam kondisi harus mengambil keputusan. Kamu sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan atau keputusan yang sulit, dan kamu harus membuat keputusan itu. Dan keputusan ini bisa berkaitan dengan masalah hubungan asmara kamu juga, tapi di sisi lain juga saya melihat ada berkaitan dengan masalah pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Tetapi yang paling pertama saya lihat adalah berhubungan dengan masalah asmara antara kamu dengan dia. Sepertinya Virgo sedang dihadapkan dengan, sekali lagi, keputusan yang sulit ya.
Jadi apakah hubungan ini akan dilanjutkan atau tidak, atau harus bersikap bagaimana dan sebagainya. Sepertinya saya melihat bahwa Virgo sedang berada di situasi yang memang agak-agak membebani pikiran ya. Nah, ketika kartu ini keluar teman-teman, bintang 7 bukan obat ya. Tapi adalah Seven of Pentacles ya. Jadi kalau kartu ini keluar, ini adalah waktu buat kamu untuk merenung ya. Jadi harus bersabar menghadapi segala situasi yang saat ini memang sedang tidak sesuai dengan harapan kamu, dan kamu harus lebih banyak merenung untuk kemudian kamu bisa mengambil keputusan tanpa disertai dengan emosional. Mungkin di sini ada dua gagasan di dalam benak kamu ya, yaitu melepaskan apa yang sudah kamu lakukan, melepaskan apa yang sudah kamu miliki, atau tetap digenggam gitu loh. Karena di sini ada semacam kebingungan ya, ada semacam perasaan-perasaan berat ya. Jadi apakah kamu harus melepaskan atau harus mencoba sesuatu yang benar-benar baru gitu loh. Baik itu di masalah pasangan ya, atau mungkin di masalah pekerjaan kamu juga. Mungkin kalau di masalah pasangan berarti mungkin bisa jadi kamu akan memutuskan pasangan kamu yang memang selama ini sudah menjalani sudah sekian lama ya. Nah, tetapi di sini saya melihat bahwa ada perasaan berat, pasti ya, karena memang tidak mudah untuk melepaskan seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kita, sudah memiliki ikatan batin, dan itu tidak mudah. Meskipun mungkin hubungannya sudah toksik lah dan sebagainya. Oke, itu adalah kartu yang pertama. Nah, di kartu kedua di sini ada Six of Cups ya, menunjukkan bahwa di situ kamu kemarin tadi kan saya bilang kamu lagi menghadapi situasi yang berat, tetapi di kartu kedua saya melihat dari apa yang kamu usahakan, apa yang kamu perjuangkan, di kartu kedua di sini bakalan berhasil. Jadi jangan khawatir. Ibarat kata sekarang kamu harus berakit-rakit ke hulu ya, dan kemudian kamu akan mendapatkan dan mencapai apapun yang kamu pengenkan. Di sini kartu kedua menunjukkan tanda energi. Saya melihat bahwa kamu akan mendapatkan hal yang sudah kamu upayakan. Jadi apa yang kemarin sudah kamu usahakan, yang kamu upayakan, yang kamu perjuangkan, itu kamu akan menghasilkan hal tersebut kemudian hari atau saat ini setelah kamu berjuang benar-benar ya. Jadi kalau misalnya kamu masih ada di fase memperjuangkan, nggak usah khawatir bahwa next kedepannya hal itu akan berhasil ya. Karena saya melihat bahwa di sini ada semacam pergerakan ya, pergerakan. Kamu sepertinya sedang meninggalkan sesuatu, berusaha meninggalkan sesuatu, berusaha untuk bergeser dari tempat yang satu ke tempat yang berikutnya, ke tempat yang baru atau ke sesuatu yang baru. Dan ini ditunjukkan di sini kartu kedua, kamu akan mendapatkan keberhasilan ya. Jadi kamu mesti sedikit bersabar, seperti kartu pertama tadi juga memberi pesan untuk bersabar. Tetapi ternyata alhamdulillah di kartu kedua di sini saya melihat ada keberhasilan yang bisa kamu dapatkan. Nah, kalau melihat kartu kedua di sini teman-teman, Six of Cups ya, berarti ini semacam simbol ya, simbol atau awal siklus yang baru. Yang jelas kamu harus menerima apapun yang sedang terjadi atau apapun yang sudah terjadi di masa lalu kamu ya, baik itu yang menyenangkan atau merupakan terutama yang tidak menyenangkan ya. Jadi seperti itu. Nah, yang jelas untuk kartu kedua di sini, ketika kartu tersebut muncul, kamu berarti jangan terlalu lama terpaku kepada masa lalu ya. Jadi jangan terlalu melekat banget ya, jangan terlalu melekat, karena ketika kamu terlalu melekat, maka kamu tidak menjadi sulit buat kamu bergerak dan tidak akan membuat kamu bisa segera move on. Jadi intinya jangan terlalu berfokus pada hal yang sudah terjadi atau pada masa lalu, dan tidak cukup juga kamu berfokus pada yang akan hadir. Jadi ini, jangan terlalu terjebak di masa lalu, tapi juga jangan terlalu khawatir dengan apa yang nanti akan terjadi. Artinya di sini kamu diminta untuk fokus kepada apa yang saat ini sedang kamu fokuskan, yang sedang kamu perjuangkan ya. Karena hidup yang sesungguhnya adalah kamu hidup di masa sekarang gitu loh, hidup di saat ini, sehingga jangan sampai ke belakang atau jangan sampai terlalu jauh ke depan. Nah, teman-teman, di kartu ketiga di sini saya melihat bahwa secara garis besar ada energi, atau saya melihat bahwa kamu benar-benar mendapatkan semacam keberhasilan ya. Jadi keberhasilan kamu sangat tinggi. Tetapi itu tadi ya, jadi kamu punya tujuan, harus kamu rumuskan ide-ide baru tersebut,
ya. Jadi prosesnya di sini, ya, mana tadi prosesnya? Proses di sini menunjukkan adanya keberhasilan, dan di sini juga ada semacam perumusan ide baru yang harus kamu evaluasi dengan lebih baik lagi agar semuanya bisa benar-benar tercapai ke depannya nanti. Tetapi sebenarnya kartunya bagus ya teman-teman. Jadi kartu 1, 2, dan 3 kalau saya bilang cukup bagus ya. Nah, interpretasi di kartu ini adalah ketika kartu ini keluar, ya, jadi ini waktunya buat kamu untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan rencana-rencana kamu ke depan. Jadi diperlukan semacam evaluasi ulang terhadap apa yang sudah kamu rencanakan. Tetapi secara garis besar saya melihat di sini apa yang kamu upayakan ke depannya nanti mendapatkan sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Nah, tapi jangan lupa teman-teman bahwa di sini ada kartu yang mengingatkan kamu atau memperingatkan kamu untuk berhati-hati. Di kartu keempat, ini kan The Moon nih. The Moon biasanya lebih ke apa ya? Satu peringatan karena di situ ada bahaya yang tidak terduga, ada sesuatu yang tidak terduga, ada energi-energi yang kurang bagus di situ. Tetapi yang jelas di sini menunjukkan semacam bahwa apa yang bakal terjadi ke depan itu kan semuanya tentang ketidakpastian ya, unpredictable. Jadi segala sesuatu yang tidak pasti di sini. Apa ya, kamu harus membuat skema-skema, rencana-rencana, walaupun nanti ke depannya nggak pasti, tapi paling tidak dengan adanya rencana-rencana yang pasti itu membuat dengan rencana-rencana yang bagus yang sudah terkonsep, setidaknya yang tidak pasti itu menjadi semakin mendekati kepastian ya. Karena di sini ada gambar The Moon atau bulan. Pada beberapa kartu di sini bisa dilihat energi yang tersembunyi. Di situ kamu harus menggunakan intuisi. Kadang-kadang ada ilusi, halusinasi yang harus kamu cermati ya. Yang bikin kamu nanti berbahaya adalah halusinasi. Jadi kamu halu gitu kan, terlalu berpikir berlebihan atau overthinking, terlalu negative thinking dan sebagainya. Nah, jadi kalau boleh saya katakan bahwa ketika kartu ini keluar, ini menunjukkan adanya situasi yang naik turun atau fluktuasi ya. Jadi mungkin rencana kamu atau perasaan kamu tuh masih kacau, walaupun kamu sudah saya sampaikan di sini bahwa ini kartu bagus, tetapi di sini semacam peringatan bahwa kamu harus tetap punya prinsip, harus punya skema rencana yang sangat bagus dan goals yang jelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di kartu yang terakhir atau yang kelima adalah Knight of Wands ya. Nah, di kartu yang kelima atau Knight of Wands di sini menunjukkan bahwa ada semacam hampir sama seperti yang tadi saya bilang ya, ada gerakan-gerakan yang sedang kamu lakukan, dan itu memang harus ya teman-teman, karena bagaimanapun sebuah perubahan itu bisa dihasilkan ya karena kita melakukan sebuah gerakan, kita bergerak, kita tidak diam saja, kita melakukan move-move tertentu, manuver-manuver tertentu. Waduh, ngeri banget ya, manuver tertentu yang tentunya akan membawa kamu kepada sebuah perubahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kalau di kartu kelima di sini saya melihat ada semacam keinginan kamu untuk hijrah atau pindah rumah atau semacam pindah tempat kerja dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini dihubungkan dengan asmara, berarti kamu berpindah dari orang satu ke orang lain. Artinya, kalau memang ternyata hubungan kamu dengan seseorang atau hubungan kamu dengan dia tidak bagus, toksik dan sebagainya, sepertinya memang kamu harus mengakhiri hubungan itu. Itu masalah asmara. Terus kalau masalah pekerjaan, kalau memang kamu sudah nggak nyaman di satu tempat ini, berarti memang kamu harus berpindah ke tempat lain. Artinya di sini di kartu keempat harus ada pergerakan, harus ada pergeseran agar hidup kamu semakin lebih baik, lebih berkembang dan lebih maju. Oke. Jadi kita coba lihat kartu berikutnya di kartu ke-6 sampai ke-10 di baris kedua. Kita akan lihat ada pesan-pesan apa lagi atau hal apa saja yang sedang terjadi pada Virgo ya. Di sini ada The Empress, kemudian ada The Hierophant. Waduh, ini singgasana semua. Duduk di singgasana semua. Kita lihat nanti apa pesan-pesannya. Ada Page of Wands. Wah, ini ada duduk di singgasana lagi. Justice ya, keadilan. Dan yang terakhir adalah wah, luar biasa. Di kartu deretan kartu bawah singgasana ya, hampir semuanya adalah singgasana. Kita lihat The Empress, ada The Hierophant, ada Page of Wands, ada Justice dan The High Priestess.
The Empress di sini mengatakan atau memberikan tanda bahwa dari semua yang kamu perjuangkan, dari semua yang kamu lakukan, dari pergerakan-pergerakan ini ke depan, ini adalah sebuah kelimpahan, keberlimpahan. Jadi kartu kelima di sini, keenam di sini menunjukkan bahwa akan adanya semacam keberlimpahan setelah perjuangan-perjuangan yang kamu lakukan. Itu pesan di kartu keenam. Kemudian di kartu yang ke-7, The Hierophant di sini berarti ada semacam pesan bahwa kamu juga harus belajar tentang spiritual. Setidaknya kamu sudah harus memikirkan bagaimana kamu belajar tentang spiritual, menggali diri sendiri, mengenali diri sendiri, menemukan diri sendiri, atau menemukan diri sejati kamu sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk menciptakan kebijaksanaan. Karena di kartu yang ke-7, The Hierophant di sini mengatakan bahwa saatnya sudah tiba kamu mengalihkan perhatian pada sesuatu yang bersifat spiritual, ya, untuk menemukan makna serta tujuan hidup kamu ke depannya seperti apa. Ya, tentunya agar tujuan hidup kamu semakin lebih baik. Intinya di sini kamu harus semakin belajar tentang spiritual. Nah, makanya di paket Dhamma Raji ada juga tentang bimbingan spiritual, paket-paket bimbingan spiritual atau spiritual life coaching, ya. Jadi silakan aja buat teman-teman yang kepengen ngobrol tentang spiritual atau pembelajaran tentang spiritual. Setidaknya nggak usah jauh-jauh tentang spiritual, ya. Setidaknya kita belajar tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, mengenali tools-tools yang ada di dalam diri kita sendiri, ya. Jadi mulai dari A, B, C, D dan sebagainya, kita kenali itu dulu. Karena spiritual ini kan luas sekali gitu kan. Setidaknya kamu mengenali hal-hal dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, dari yang paling dekat terlebih dahulu, yaitu semua yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu ya buat Virgo pesannya. Mudah-mudahan kamu tergerak untuk berpikir dan juga sekaligus tergerak untuk melakukan hal apa yang saya sampaikan. Selanjutnya Page of Wands, ya. Berarti di sini kamu diminta untuk semakin menggunakan potensi yang selama ini mungkin belum kamu gunakan. Jadi buat Virgo saya ingatkan gini, bahwa banyak orang yang masih belum sadar bahwa di dalam dirinya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Belum sadar bahwa ternyata di dalam dirinya ada raksasa yang masih tidur, ya, dan itu belum digunakan sedemikian rupa. Nah, artinya bahwa ada potensi-potensi yang sangat luar biasa yang bisa kamu gunakan untuk membuat kehidupan kamu semakin jauh lebih baik, gitu kan, ketika kamu sadar bahwa di dalam diri kamu ada potensi yang masih belum kamu gunakan. Nah, itu pesannya seperti itu. Kemudian kamu akan memulai sebuah awal yang baru, permulaan yang baru, ya. Sekali lagi, baik itu di masalah pasangan, pekerjaan, maupun kehidupan baru ketika kamu melakukan hijrah di sini. Di kartu ini bakal terjadi semacam proses yang menuju kepada hasil yang penuh dengan keadilan, ya. Alam semesta memberikan keadilan dan Tuhan memberikan keadilan buat kamu. Jadi segala sesuatu yang mungkin kamu anggap tadinya tidak enak, berprosesnya waktu, dari keberusahaan kamu, usaha kamu dan sebagainya akan menghasilkan sesuatu yang insya Allah ini sangat baik, dan itu adalah sebagai bentuk keadilan dari kehidupan ini. Lalu yang terakhir ada The High Priestess, bahwa kamu diminta untuk menarik diri, menenangkan diri, ya, lebih banyak seperti itu. Bukan berarti kamu meninggalkan aktivitas kamu, bukan berarti kamu meninggalkan atau menarik diri terus kemudian meninggalkan segala kegiatan kamu, enggak. Tapi harus kamu bagi-bagi waktunya. Ada saat di mana kamu beraktivitas, memikirkan segala sesuatu yang sudah kamu rencanakan dan kemudian kamu take action. Tapi ada saat di mana kamu menarik diri, ya, menarik diri. Lalu kemudian kamu melakukan perenungan-perenungan, muhasabah, ya, introspeksi diri, evaluasi diri, dan kemudian memperbaiki diri agar kamu bisa lebih baik lagi. Tapi overall di sini saya melihat kartunya cukup bagus, ya, dan saya coba untuk melihat kartu yang 5 yang terakhir, Oracle Card. Kita lihat pesan-pesannya apa, hal-hal apa saja yang nanti ke depan bakal terjadi. Setidaknya kita membaca tanda, ya, bukan meramal, tapi membaca tanda-tandanya, dan tanda itu tentunya selalu ada dalam kehidupan kita. Nggak usah jauh-jauh, ya, contoh paling gampang aja. Ketika mau hujan, tandanya apa? Mendung, ya kan? Itu aja sebagai contoh. Nah, apa yang terjadi dalam kita pun pasti akan ada tanda, ya. Mungkin kamu mau batuk, pasti tandanya apa? Leher gatal-gatal, tenggorokannya gatal-gatal dan sebagainya. Terus kamu mungkin mau sakit flu dan sebagainya, pasti disertai dengan yang nggak enak-enak, ya, agak greges-greges sedikit. Nah, misalnya contoh seperti itu. Oke,
Kemudian kita tarik lagi kartu berikutnya. Di sini ada religious factor, jadi hampir nyambung dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan. Kamu akan ketemu dengan soulmate kamu. Kemudian di kartu keempat ada past life relationship. Oke, ini hati-hati. Dan yang terakhir adalah this could be the one. Oke, baik teman-teman. Kita baca kartu pertama di sini. Pay attention to the red flags ya. Pay attention to the red flags. Kemudian ada religious factor, ada soulmate, ada past life relationship, ada this could be the one. Ada sesuatu yang menarik di dalam diri kamu dan itu menjadi perhatian banyak orang. Saya nggak ngerti, kamu coba rasakan deh. Artinya kamu punya daya tarik tersendiri, punya sex appeal tersendiri yang membuat orang atau orang lain itu ketika melihat kamu tuh kayak ada ketertarikan tersendiri. Nah, itu mungkin sebagian dari Virgo sudah melaksanakan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan tentang spiritual. Kamu rajin bermeditasi misalnya, kamu sudah tahu tentang energi, level energi, aura dan sebagainya. Nah, itu akan memberikan hal yang sangat bagus, sangat baik buat kamu, baik di kehidupan kamu secara pribadi, kehidupan asmara kamu, dan juga kehidupan secara umum, ya. Karena religious factor di sini menunjukkan atau memberikan semacam gambaran dan tanda bahwa kamu harus semakin religius ya, semakin kalau kemarin-kemarin mungkin kamu sedikit jauh dari ibadah kamu, sedikit jauh dari mungkin dari Tuhan kamu misalnya gitu kan. Nah, di sini sepertinya memang ada ajakan-ajakan atau dorongan bahwa kamu tuh harus semakin dekat dengan Tuhan kamu, ibadah kamu semakin baik, dan segala sesuatu yang selama ini mungkin kamu tinggalkan, kamu harus kembali lagi, termasuk kamu harus kembali lagi kepada diri kamu sendiri, harus centering lagi ya, centering lagi ke dalam diri kamu sendiri, supaya apa? Tidak terjadi kebocoran-kebocoran energi dan kebocoran aura ya, karena kalau terjadi kebocoran, kamu tuh hidupnya bakalan kacau ya, karena tidak ada fokus, konsentrasi, dan energi kamu lemah. Saya melihat bahwa di sini kamu yang pada akhirnya kemarin atau saat ini sedang berpisah dengan pasangan kamu, saya melihat bahwa kamu bakalan ketemu dengan seseorang dan itu adalah soulmate kamu ya. Tetapi saya melihat dari kartu keempat adalah past life relationship. Bisa jadi soulmate yang kamu ketemu di sini itu ada hubungannya dengan masa lalu kamu. Bisa jadi itu orang lama atau orang yang sudah pernah kamu kenal sebelumnya, terus kemudian sekarang ketemu lagi. Atau bisa jadi seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, terus kemudian ketemu lagi. Dan atau satu lagi bisa jadi seseorang yang ada dalam past life kamu. Jadi kehidupan di masa lampau yang mungkin secara nyata belum pernah ketemu, tapi kamu pernah bertemu di kehidupan masa lampau di beberapa ratus tahun yang lalu atau di beberapa abad yang lalu, dan sekarang bertemu lagi. Nah, ini semacam past life relationship atau past life past life relationship gitu loh. Jadi hubungan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan di masa lampau dulu. Tapi apapun itu ya udah nikmatin aja. Kalau memang kamu ngerasa klik, cocok, jalanin ya. Dan ini merupakan sesuatu yang saya bilang terbaik buat kamu dari sekian yang pernah ada. Jadi mungkin kamu pernah punya pengalaman bertemu dengan A, B, C, D, tetapi ini adalah yang terbaik. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman. Dan silahkan teman-teman bisa berkomentar. Ayo ramaikan kolom-kolom komentar untuk saling berkomentar. Siapa tahu kamu juga dapat kenalan-kenalan dari situ juga. Dan saya akan berterima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah selalu setia ngikutin channel Damar Aji, yang selalu komentar, dan mohon maaf banget kalau saya tidak bisa membalas satu persatu. Oke, tetapi saya sangat berterima kasih. Saya selalu like ya. Kalau misalnya belum like ya sorry, mungkin nanti ada keterlambatan. Dan sekali lagi buat yang kepengen konsultasi private reading, silahkan aja. Dan mungkin ada keperluan-keperluan lain di luar private reading ya, barangkali misalnya Mas Damar,
kok aku ngerasa energiku kayaknya jelek banget, aku sial banget, sial terus, kok kayaknya ada sesuatu yang tidak wajar di dalam diriku dan kehidupanku, di rumahku atau di tempat tinggal kamu dan sebagainya, silahkan aja kamu bisa konsultasikan hal itu kepada saya. Insya Allah saya akan coba membantu teman-teman lewat konsultasi khusus itu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.